Halo semuanya, perkenalkan nama saya Glaudia Jennifer Tanamaltan, dan hari ini saya akan membawakan materi singkat mengenai shock dan terapi cairan. Pertama kita dahulukan dengan definisi dari shock. Shock adalah sindroma klinis akibat kegagalan sirkulasi dalam mencukupi kebutuhan oksigen jaringan tubuh dan perfusi jaringan. Dapat kita lihat di sini ada 4 jenis shock, yaitu shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan shock distributif, di mana akan saya bahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Secara umum, shock dapat digolongkan menjadi 3 stadium, yaitu compensated stage, atau merupakan mekanisme kompensasi normal masih dapat mengembalikan fungsi sirkulasi meskipun tanpa intervensi dari luar. Kedua yaitu progressive stage, di mana shock akan cenderung memburuk dan mengakibatkan kematian jika tidak segera diterapi. Yang terakhir yaitu irreversible stage, di mana shock telah berkembang sehingga segala terapi yang diberikan tidak dapat mencegah kematian. Pertama, saya akan membahas tentang shock hipovolemik, di mana merupakan terganggunya sistem sirkulasi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Penyebabnya yaitu dapat kita golongkan menjadi shock hemoragik dan shock non-hemoragik. Shock hemoragik sendiri merupakan pendarahan akibat trauma ataupun non-trauma. Pendarahan ini akan menurunkan filling pressure sirkulasi dan menurunkan venous return. Shock non-hemoragik biasanya disebabkan oleh dehidrasi, diare, muntah, luka bakar, dan lain-lainnya. Dapat kita lihat di sini yaitu klasifikasi perdarahan berdasarkan jumlah kehilangan darah. Dapat kita lihat ada 4 kelas. Kelas pertama yaitu kehilangan darah sampai 750 mili atau 15% dari volume darah. Kelas 2 yaitu kehilangan darah 750 sampai 1500 mili atau 15% sampai 30% volume darah. Kelas 3 yaitu 1500 sampai 2000 mili atau 30% sampai 40% volume darah. Dan kelas 4 yaitu lebih dari 2000 atau lebih dari 40% volume darah. Dapat kita lihat juga perdarahan dapat kita amati dari denyut nadi, tekanan darah, tekanan nadi, frekuensi pernafasan, produksi urin, dan status mental dari pasien. Yang kedua yaitu shock kardiogenik, di mana merupakan sindroma klinis akibat gangguan fungsi jantung yang menyebabkan penurunan curah jantung. Mekanisme penurunan curah jantung yaitu terjadinya disfungsi miokard dan jantung akan gagal memompa, serta pengisian diastolic ventricle tidak akan adekuat dan curah jantung menjadi tidak adekuat juga. Perubahan hemodinamik pada shock kardiogenik sendiri dapat ditandai dengan penurunan curah jantung kurang dari 2,2 liter per menit per meter kuadrat, hipotensi sistolik arteri kurang dari 90 atau mean arterial pressure kurang dari 65, dan peningkatan left ventricle and diastolic pressure lebih dari 18. Shock kardiogenik sendiri biasanya disebabkan oleh akut myocardial infarction, kardiomyopati, myocarditis, dan aritmia. Berikut yang ketiga yaitu shock obstruktif, di mana terjadinya penurunan curah jantung disebabkan oleh aliran darah yang keluar dari ventrikel terobstruksi secara mekanik walaupun volume intravaskuler dan kontraktilitas myokardium normal, di mana biasanya terjadi peningkatan tekanan intratorakal atau terganggunya aliran keluar arterial jantung ataupun keduanya. Biasanya disebabkan oleh kardiak tamponat, tension pneumothorax, ataupun emboli paru. Yang keempat yaitu shock distributif, merupakan shock yang disebabkan oleh maldistribusi volume sirkulasi darah pada tubuh yang disebabkan oleh menurunnya tonus vaskuler sehingga terjadi vasodilatasi arteri. Biasanya disebabkan oleh komponen vasoaktif pada shock anafilaksis, bakteria dan toksin pada shock septik, ataupun hilangnya tonus simpatetis pada shock neurogenik. Shock anafilaktik adalah manifestasi klinis terberat dari reaksi alergi yang ditandai dengan adanya hipotensi nyata, vasodilatasi mendadak pembuluh darah, dan kolaps sirkulasi darah.
Lalu shock septic adalah sepsis dengan hipotensi refraktor, di mana merupakan tekanan darah sistolik kurang dari 90, mean arterial pressure kurang dari 65, atau penurunan lebih dari 40 dari ambang dasar tekanan darah sistolik yang tidak responsif setelah diberikan cairan kristaloid. Yang ketiga itu shock neurogenik, di mana merupakan gangguan jalur simpatetis yang menurun di servikal atau bagian atas torakal medula spinalis dan dapat menyebabkan hilangnya tonus vasomotor dan kehilangan persarafan simpatetis ke jantung. Biasanya, shock neurogenik ditandai dengan trias hipotensi, bradikardi, dan vasodilatasi perifer, di mana bradikardi disebabkan oleh kehilangan persarafan ke jantung. Untuk hipotensi disebabkan oleh kehilangan tonus vasomotor yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah visceral dan ekstremitas bawah. Ini merupakan komponen manajemen awal shock, yaitu ventilasi, resusitasi cairan, dan pemberian agen vasoaktif. Untuk ventilasi sendiri, pemberian oksigen sesegera mungkin untuk meningkatkan hantaran oksigen dan mencegah hipertensi pulmonal. Terkadang pasien juga memerlukan pemeriksaan gas darah. Resusitasi cairan adalah bertujuan untuk meningkatkan aliran darah mikrovaskuler dan curah jantung. Pemberian cairan ini juga harus dimonitor secara ketat. Pemberian agen vasoaktif atau vasopresor, lini pertamanya yaitu agonis adrenergik seperti norepinefrin. Kenapa kita menggunakan ini? Karena selain onsetnya yang cepat, dia juga mempunyai potensi tinggi, half-life rendah, sehingga mudah untuk disesuaikan dosisnya. Berikut kita membahas tentang distribusi cairan dalam tubuh. 60% dari berat badan tubuh kita merupakan cairan, di mana terbagi atas dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler sendiri terdiri dari 40% dari 60% berat badan, dan ekstraseluler merupakan 20%-nya. Ekstraseluler dapat kita bagi lagi menjadi dua, yaitu interstitial sebanyak 15% dan intravaskular atau plasma darah sebanyak 5%. Kebutuhan air dan elektrolit tubuh kita. Pertama, bayi dan anak, di mana kita menyesuaikan sesuai dengan berat badan. Sampai anak 10 kg, kebutuhan air per harinya kita hitung dengan 100 ml per kilogram berat badan. Anak dengan berat badan 11-20 kg, kita hitung dengan 1000 ml ditambahkan dengan 50 ml per kilogram berat badan setiap kilogram di atas 10 kg. Untuk anak dengan berat badan lebih dari 20 kg, kita hitung dengan 1500 ml ditambahkan dengan 20 ml per kilogram berat badan setiap kilogram di atas 20 kg. Kebutuhan elektrolit dapat kita lihat di sini untuk kalium 2,5 dan natrium 2,4 per kilogram berat badan per hari. Untuk dewasa, kebutuhan air yaitu kita dapat melihat 30-50 ml per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan kalium yaitu 1-2 dan natrium 2-3 per kilogram berat badan per hari. Terapi cairan dapat kita bagi menjadi terapi cairan resusitasi dan terapi cairan rumatan. Untuk resusitasi, kita biasanya menggunakan kristaloid ataupun koloid. Untuk rumatan, kita dapat menggunakan elektrolit ataupun nutrisi. Resusitasi cairan ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Juga ditujukan untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan. Untuk rumatan bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh secara normal. Berikut merupakan tujuan dan prinsip terapi cairan, yaitu untuk membuat agar hemodinamik tetap dalam keadaan yang stabil.
dengan cara mengganti kehilangan air dan elektrolit yang normal melalui urin, insensible water loss, dan feses. Kedua, cairan pemeliharaan atau cairan yang dibutuhkan selama 24 jam. Ketiga, cairan defisit atau jumlah kekurangan cairan yang terjadi. Dan terakhir itu cairan pengganti atau replacement, berupa misalnya sekuestrasi atau third space loss, pengganti darah yang hilang, pengganti cairan yang hilang, contohnya melalui drainase. Golongan cairan infus dapat kita bagi menjadi 4. Pertama itu cairan pemeliharaan, ditujukan untuk menyediakan cukup cairan dan elektrolit untuk memenuhi insensible loss, mempertahankan status normal tubuh kompartemen cairan, dan juga memungkinkan ekskresi ginjal dari produk-produk limbah. Kedua yaitu cairan pengganti, dibutuhkan untuk menangani defisit yang ada atau kehilangan tidak normal yang sedang berlangsung. Biasanya contohnya dari saluran pencernaan seperti ileostomi, fistula, drainase bedah ataupun drainase gastrium, dan juga saluran kencing seperti pada saat pemulihan gagal ginjal akut. Lalu ketiga, cairan untuk tujuan khusus. Biasanya ditujukan untuk koreksi khusus terhadap gangguan keseimbangan elektrolit ataupun keseimbangan asam basa. Terakhir yaitu cairan nutrisi, biasanya digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, ataupun tidak bisa makan per oral. Berikutnya yaitu jenis-jenis cairan dapat kita bagi menjadi 3, yaitu kristaloid, koloid, dan darah. Untuk kristaloid sendiri dapat kita bagi menjadi hipotonik atau cairan dengan tekanan osmotik lebih rendah dari cairan tubuh, isotonik atau dengan tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh, di mana isotonik biasanya menetap di ekstraseluler, dan hipertonik, cairan dengan osmolitas lebih tinggi dari cairan tubuh, di mana akan keluar dari intrasel dan masuk ke plasma. Berikutnya yaitu kristaloid, di mana kristaloid adalah larutan dengan molekul organik dan inorganik dilarutkan dalam air. Kristaloid memiliki komposisi yang mirip plasma. Kristaloid terdistribusi pada ekstraseluler, di mana pemberiannya 1/4 dari cairan tetap akan di intravaskuler dan 3/4-nya akan ke interstisial. Kristaloid merupakan pilihan untuk resusitasi awal pada pasien shock hemoragik dan septic shock. Kristaloid yang paling sering digunakan yaitu kristaloid isotonik berupa normal salin atau ringal laktat. Pemberian kristaloid sendiri kita berikan 3 kali dari volume yang hilang. Untuk penggunaan normal salin dalam jumlah besar dapat menyebabkan asidosis hiperkloremik, dan penggunaan renal laktat dalam jumlah besar juga dapat menyebabkan alkalosis metabolik. Berikutnya yaitu koloid. Koloid merupakan plasma expander, yaitu sediaan larutan steril yang digunakan untuk menggantikan plasma darah yang hilang akibat perdarahan, luka bakar, ataupun operasi. Meskipun larutan koloid akan mengekspansi ruang intravaskuler, namun koloid juga mempunyai tekanan onkotik yang besar daripada plasma, di mana hal itu akan menarik cairan ke dalam intravaskuler juga. Makanya koloid dikenal sebagai expander plasma, di mana dia mengekspansi volume plasma lebih dari volume yang diberikan. Koloid sendiri mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik. Koloid akan bertahan lama di intravaskuler, ekspansi volume vaskuler dengan jumlah cairan yang lebih sedikit jika kita menggunakan koloid. Volume yang diberikan pun sama atau 1:1 dengan volume yang hilang. Koloid juga mengandung partikel onkotik dan karenanya menghasilkan tekanan onkotik. Koloid dapat kita bagi menjadi koloid alami dan sintetik. Koloid alami yaitu fraksi protein plasma 5% dan albumin manusia. Untuk koloid sintetik, contohnya seperti dextran, hydroxyl ethyl starch atau HES, dan gelatin.
Berikut merupakan sifat-sifat perbandingan kristaloid dan koloid. Dari berat molekul, kristaloid lebih kecil dan koloid lebih besar. Dari distribusi, kristaloid lebih cepat dan koloid biasanya bertahan lebih lama dalam sirkulasi. Mengenai fase hemostasis, koloid akan mengganggu fase hemostasis. Untuk penggunaan sendiri, kristaloid biasanya untuk mengganti cairan dehidrasi dan pendarahan. Koloid digunakan untuk pada pendarahan yang masif. Untuk koreksi pendarahan, kristaloid biasanya diberikan 3 kali dari jumlah pendarahan dan koloid 1:1 dengan jumlah pendarahan. Berikut merupakan keunggulan dan kekurangan kristaloid dan koloid. Keunggulan dari kristaloid yaitu lebih mudah tersedia dan murah, komposisi serupa dengan plasma, dapat disimpan di suhu kamar, bebas dari reaksi anafilaktik, dan komplikasinya minimal. Kekurangan kristaloid sendiri yaitu edema dan memerlukan volume 3 kali atau 4 kali lebih banyak karena bertambahnya jarak kapiler dan sel. Untuk koloid, keunggulannya yaitu ekspansi volume plasma tanpa ekspansi interstisial, 2 ekspansi volume lebih besar, durasinya lebih lama, oksigenasi jaringan lebih baik, dan insiden edema paru atau edema sistemik lebih rendah. Untuk kekurangannya yaitu dapat memberikan reaksi anafilaksis, koagulopati, dan albumin juga dapat memperberat depresi miokard pada pasien shock. Yang ketiga yaitu darah. Kita dapat menggunakan whole blood atau PRC, di mana whole blood biasa digunakan untuk pendarahan akut. Whole blood juga digunakan untuk penggantian volume, meningkatkan dan mempertahankan proses pembekuan. Untuk PRC, indikasi penggunaannya yaitu hemoglobin kurang dari 8 gram per desiliter, pendarahan hebat 10 ml per kilogram pada 1 jam pertama, ataupun pendarahan lebih dari 5 ml per kilogram pada 3 jam pertama. PRC dapat meningkatkan massa sel darah merah, di mana penggantian transfusi darah 1 kolf dapat meningkatkan hemoglobin 1 gram per desiliter. Jalur pemberian terapi cairan dapat kita gunakan vena perifer ataupun vena sentral. Di mana vena perifer kita dapat melihat dari vena ekstremitas atas lalu vena ekstremitas bawah. Ditujukan untuk terapi cairan pemeliharaan dalam waktu singkat, terapi cairan dalam keadaan darurat, ataupun terapi obat intravenus yang continuous. Untuk jalur vena sentral, kita gunakan untuk terapi cairan dan nutrisi jangka panjang seperti nutrisi parenteral total, di mana kanulasi dilakukan melalui vena subclavikula ataupun vena jugularis interna. Vena sentral juga merupakan jalur pintas pada keadaan darurat saat vena perifer sulit dicari, dan juga untuk pemasangan alat pacu jantung. Berikut saya akan membahas tentang perhitungan cairan perioperatif. Pertama, mengenai estimated blood volume, allowable blood loss, kebutuhan cairan basal, defisit cairan puasa, third space loss, dan cairan pada saat operasi berlangsung. Pertama, estimated blood volume, yaitu berat badan dikali konstanta. Konstanta di sini untuk pria yaitu 75, wanita 65, pediatrik 80, infant 80-85, dan neonates 85-90. Untuk allowable blood loss, kita menghitung dari estimated blood volume dikalikan hematokrit pre-op atau hematokrit pasien kurang hematokrit standar yaitu 30%, dibagikan dengan hematokrit pre-op. Kembali. Berikut yaitu kebutuhan cairan basal, kita menggunakan prinsip holiday segar yaitu 421, di mana 4 ml per kilogram untuk 10 kg berat badan pertama, lalu 2 ml per kilogram untuk 10 kg berat badan kedua, dan terakhir yaitu 1 ml per kilogram untuk 1 kg berat badan berikutnya, di mana kebutuhan cairan basal kita hitung dalam mililiter per jam. Berikut yaitu defisit cairan puasa, di mana kita kalikan kebutuhan cairan basal dengan jumlah jam puasa pasien.
Berikut yaitu sekuestrasi atau third space loss, kita menggunakan 4, 6, 8 rules. Di mana untuk bedah kecil kita menghitung 4 ml per kilogram per jam, bedah sedang 6 ml per kilogram per jam, dan bedah besar 8 ml per kilogram per jam. Untuk pembagian cairan intraoperatif, pada jam pertama pembedahan kita memberikan kebutuhan cairan basal pasien ditambahkan dari 1/2 defisit cairan puasa dan sekuestrasinya. Jam kedua kita memberikan kebutuhan cairan basal pasien 1/4 defisit cairan puasa, sekuestrasi, dan ditambahkan dengan perdarahan jam pertama. Untuk jam ketiga, kita menghitung dengan kebutuhan cairan basal pasien 1/4 defisit cairan puasa, sekuestrasi, dan jumlah pendarahan pada jam kedua. Untuk jam keempat, kita menghitung kebutuhan cairan basal pasien, sekuestrasi, ditambahkan pendarahan jam ketiga. Dan untuk jam-jam berikutnya, kita menggunakan penghitungan yang sama seperti jam keempat, ditambahkan pendarahan jam sebelumnya. Untuk terapi cairan pasca bedah dewasa digunakan tergantung dengan masalah yang dijumpai. Bisa dipergunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti, ataupun nutrisi. Di mana untuk cairan pemeliharaan diberikan pada pasien yang diperbolehkan makan atau minum pasca bedah. Untuk pasien perkiraan puasa kurang dari 3 hari, diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat, dan asam amino esensial. Untuk pasien perkiraan puasa lebih dari 3 hari, dapat diberikan cairan nutrisi yang sama, dan pada hari kelima ditambahkan emulsi lemak. Untuk pasien dengan status nutrisi prabedah buruk, segera diberikan nutrisi parenteral. Demikian presentasi saya, terima kasih banyak.